Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ashadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lanjutkan kajian kita yang ke-10 dari kisah sahih para nabi, yaitu kita masuk kepada Nabi Adam masih di halaman-halaman terakhir, yaitu halaman 79. Selain itu Allah Ta'ala menciptakan Adam dan Hawa agar mereka menjadi bapa dan ibu manusia, dan supaya lahir dari mereka kaum laki-laki dan wanita. Bagaimana mungkin anak Hawa tidak ada yang hidup seperti yang disebutkan di dalam hadis tersebut jika hadis itu benar-benar sahih? Kemudian Adam dan Hawa adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Adam adalah bapa manusia yang telah Dia ciptakan langsung dengan tangannya. Kepada para malaikat diperintahkan bersujud dan diajarkan kepadanya nama segala sesuatu, serta Dia tempatkan di surga, ya Allah tempatkan dia di surganya. Dari Abu Dzar radhiyallahu, dia menceritakan, pernah aku tanyakan, ya Rasulullah, berapakah jumlah para nabi? 124.000 nabi. Jawab beliau, wahai Rasulullah, berapa jumlah rasul dari mereka? Tanya aku lebih lanjut. Rasulullah menjawab, 313 rasul. Tanyakan, ya Rasulullah, siapakah yang paling awal di antara mereka? Adam. Jawab Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah dia seorang nabi yang juga rasul? Tanyaku. Beliau menjawab, ya, Allah telah menciptakannya dengan tangannya sendiri, lalu meniupkan roh ke dalam dirinya, dan kemudian dia menyempurnakannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 361 dan At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir nomor 1651, Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah 166, At-Tayalisi nomor 478, Ahmad buku 5 halaman 178, 179 dan 265, An-Nasai dalam kitab Al-Kubra 9 180-1196, Tuhfatul Ashraf, Al-Hakim buku 2 597, Al-Baihaqi buku 9 halaman 4 dan lain-lainnya melalui beberapa jalur dari Abu Dzar. Dalam kitab As-Sahihain disebutkan hadis tentang Isra Mi'raj bahwa ketika Rasulullah SAW melewati Adam yang saat itu berada di langit dunia, Adam berkata, selamat datang anak saleh dari Nabi yang saleh. Ternyata di samping kanannya terdapat sekumpulan orang. Demikian juga di samping kirinya. Jika beliau melihat sebelah kanannya, maka Adam tertawa. Dan jika melihat sebelah kirinya, maka Adam pun menangis. Lalu aku, Rasulullah SAW maksudnya, tanyakan, wahai Jibril, siapakah dia? Jibril lalu menjawab, Adam, dan mereka itu adalah nyawa anak keturunannya. Jika Rasulullah SAW melihat kepada orang yang berada di sebelah kanannya, mereka adalah para penghuni surga, maka Adam akan tertawa. Dan jika beliau melihat kepada orang yang di sebelah kirinya, mereka adalah para penghuni neraka, maka dia menangis. Hadis riwayat Al-Bukhari 349 dan Muslim 163. Demikian itulah makna hadis tersebut. Mengenai sabda Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW ini, kemudian aku berjalan melewati Yusuf. Ternyata dia telah diberi setengah dari ketampanan. Sebagian ulama mengatakan artinya bahwa Yusuf itu mempunyai ketampanan setengah dari ketampanan Adam. Dan itu jelas sesuai karena Allah menciptakan Adam langsung dengan tangannya yang mulia, serta meniupkan ke dalam dirinya roh ciptaannya. Dan dia tidak menciptakan melainkan sesuatu yang paling baik. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dan Abdullah bin Umar secara mauquf dan juga marfu, sungguhnya setelah Allah Ta'ala menciptakan surga, para malaikat berkata, ya Rabb kami, berikanlah surga ini kepada kami, sehingga engkau telah menciptakan dunia.
untuk anak cucu Adam, itulah tempat mereka makan dan minum. Maka Allah Ta'ala menjawab, demi keperkasaan dan kemuliaanku, aku tidak akan menjadikan orang saleh dari keturunan orang yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri, seperti orang yang kuciptakan dengan mengatakan kun fakana, jadilah maka jadilah. Hadis riwayat Ad-Darimi dalam kitab Ar-Raddu ala Bishril Marisi, buku 1 256. Dia menceritakan Abdullah bin Syalih memberitahu kami, Al-Laits memberitahuku, Hisham memberitahuku, Hisham bin Sa'ad memberitahuku dari Zaid bin Aslam, dari Atta bin Yasar, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dengan status mauquf dan sanad ini adalah Hasan. Karena adanya perbedaan mengenai diri Abdullah bin Saleh, ringkas kata mengenai dirinya adalah bahwa hadis itu tidak datang dari riwayat yang para perawi yang mempunyai hafalan tinggi lagi cerdas, dan dia termasuk hadis sahihnya, dan riwayat mereka dari yang masih dianggap lurus. Hadis ini adalah salah satu dan sesungguhnya perawi hadis ini dari Abdullah bin Saleh adalah Imam Ad-Darimi, tapi bisa jadi juga asal hadis ini dari Israiliyat yang didengungkan oleh sebagian orang-orang memeluk Islam dari kalangan ahlul kitab. Wallahu alam. Hadis ini mempunyai beberapa syahid, tetapi semuanya daif dan maklul pada saat ditahqiq. Dan juga kitab Tafsirul Quran Lazim 5/125 dan komentar Syekh Al-Albani terhadap buku Al-Aqidah At-Tahawiyah halaman 305. Demikian penjelasan. Kita lanjut ke halaman 81. Dalam Sahihain dan kitab-kitab yang lain juga disebutkan sebuah hadis melalui beberapa jalan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah khalaqa Adama ala suratihi, ya. Inna Allah khalaqa Adama ala suratihi, sungguhnya Allah telah menciptakan Adam dalam bentuknya tersendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari 2559, Muslim 26112 dan dari hadis Abu Hurairah. Para ulama telah memperbincangkan hadis ini secara panjang lebar. Mereka menyebutkannya melalui banyak jalan dan di sini bukan tempatnya untuk memperbincangkan masalah tersebut. Wallahu a'lam. Kematian Nabi Adam dan wasiatnya kepada putranya yaitu Sid. Sid berarti pemberian Allah. Adam memberikan nama itu untuk putranya karena dia dikaruniai Allah kepadanya setelah terbunuhnya Habil. Ketika Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia, yaitu pada hari Jumat, malaikat mendatanginya dan membawa balsam dan kain kafan dari sisi Allah SWT dari surga. Anak-anaknya pun melayat dan Adam sempat berwasiat kepada Syed alaihissalam. Dari Utai yaitu Ibnu Damura As-Sa'di, dia menceritakan, aku pernah melihat seorang syekh di Madinah berbicara, lalu kutanyakan pada beberapa orang mengenai ihwal syekh tersebut. Maka mereka menjawab, dia adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab berkata, sungguhnya ketika diambang kematian, Adam berkata kepada anak-anaknya, hai anak-anakku, aku ingin sekali buah-buah dari surga. Maka mereka pergi mencari buah-buahan itu untuknya. Kemudian mereka ditemui para malaikat yang membawa balsam dan kain kafan, sedang mereka membawa kapak. Membawa kapak, parang dan kolak. Maka para malaikat berkata, hai anak-anak Adam, hendak kemanakah kalian dan apa yang kalian cari? Bapak kami sedang sakit dan beliau ingin sekali buah-buahan dari surga. Jawaban mereka, pulanglah kalian, sungguhnya bapak kalian telah mendapatkannya. Saut para malaikat itu. Kemudian para malaikat datang. Ketika melihat mereka, Hawa pun mengetahui bahwa mereka adalah para malaikat. Kemudian Hawa berlindung kepada Adam. Maka Adam berkata, menjauhlah dariku, sungguh aku datang sebelum dirimu. Karena itu menjauhlah dari hadapanku dan malaikat Rabbku alaihissalam. Selanjutnya para malaikat itu mencabut nyawanya, lalu memandikan, dikafani dan mengolesinya dengan wangian. Setelah itu mereka menggali liang lahat dan mengerjakan salat jenazah untuknya. Selanjutnya mereka memasukkannya ke dalam liang dan menguburnya. Lalu mereka mengatakan, wahai
anak-anak Adam, demikianlah inilah aturan untuk kalian. Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad dalam kitab Zawaidul Musnad buku 5 136 dan Tabrani dalam kitab Al-Ausad ya buku 8 157 8 garis miring 8261 dan buku 9 105 garis miring 105 sampai 106 garis miring 9259. Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat Dimaska. Ibnu Jarir dalam kitab Tarikh dalam kitab Tarikhul Umam dan Muluk. Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Dimaska dari Ubay, ya beberapa kitab tuh. Sanad athar ini sahih. Para ulama berbeda pendapat mengenai letak makam Nabi Adam dan Hawa meninggal dunia sepeninggal Nabi Adam alaihissalam. Selain itu, para ulama juga berbeda pendapat mengenai umur Nabi Adam alaihissalam. Mengenai hal ini telah kami kemukakan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Abu Hurairah secara marfu bahwasanya umur Nabi Adam telah ditulis di Lauhul Mahfuz yaitu 1000 tahun. Yang demikian ini tidak bertolak belakang dengan apa yang ada dalam kitab Taurat yang di dalamnya disebutkan bahwa Nabi Adam hidup selama 93 tahun. Ucapan mereka mengenai hal ini tertolak karena mereka menentang berita yang hak yang terdapat di tangan kita dan benar-benar terjaga. Selain itu, ucapan mereka itu mungkin juga dipadukan dengan apa yang terdapat dalam sebuah hadis. Apa yang terdapat dalam Taurat jika benar-benar sahih, maka jumlah 93 tahun itu adalah menurut tahun Syamsiah matahari, sedangkan menurut perhitungan tahun Qamariyah jumlah tersebut sama dengan 957 tahun. Kemudian ditambah dengan waktu ia tinggal di dalam surga selama 43 tahun sebagaimana disebutkan Bujari dan yang lain, sehingga bila dijumlah menjadi 1000 tahun. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita telah selesaikan pembacaan kisah sahih Nabi Adam alaihissalam. Lalu kita masuk Nabi yang kedua, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Sekilas tentang Idris alaihissalam. Nama dan nasabnya: Idris bin Yarid bin Mahlail bin Kainan bin Anus bin Sits bin Adam. Pada dia sejarah diperkirakan tahun 4833 sebelum Hijriah sampai 4188 sebelum Hijriah. Tahun diutus diperkirakan tahun 4350 sebelum Hijriah. Sebutan kaumnya keturunan Qabil. Tempat diutus Irak kuno. Dalam Al-Quran namanya disebutkan sebanyak 2 kali. Keturunan Mutauslah beserta sekelompok anak laki-laki dan perempuan. Peninggalan dan bukti kenabian. Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada Nabi Idris 30 suhuf. Ibnu Katsir berkata, Idris adalah keturunan Adam pertama yang diangkat sebagai nabi setelah Adam dan Syits. Idris juga merupakan orang pertama yang menulis dengan pena. Selain itu, dia terkenal dengan berbagai nasihat dan etikanya. Seperti ucapannya, perkara terbaik di dunia adalah kesedihan, sedangkan perkara terburuk adalah penyesalan. Tempat wafat, Allah mengangkatnya ke langit. Ya, Irak kuno. Baik, Nabi Idris alaihissalam, dan kami telah mengangkat Idris ke martabat yang tinggi. Allah Ta'ala berfirman, Wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sungguhnya dia orang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam Surat 19 ayat 56-57. Dengan demikian, Nabi Idris alaihissalam telah diberikan pujian dan sifat kenabian serta kebenaran. Sekelompok orang mengatakan bahwa Idris adalah nabi yang diisyaratkan dalam hadis Muawiyah bin Al-Hakam
As-Sulami, yaitu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang menulis atau meramal dengan kerikil, maka beliau menjawab, kana nabiyyu minal anbiya'i yakhuttu faman wafaqa khattahu fadaka. Dahulu ada seorang nabi yang menulis dengan kerikil, maka barang siapa yang sesuai dengan tulisannya itu, maka demikianlah tulisannya tersebut. Hadis riwayat Muslim 537. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas itu, maka tertolaklah pendapat para ahli sejarah dari kalangan ahlul kitab yang menyebutkan bahwa Qabil dan anak-anaknya menyembah api. Wallahu a'lam. Ya, tadi salah halaman. Kita lanjut ke 90, 87 ke 90, karena ada gambar-gambar kita tidak perlu lihat tentang peta. Tidak sedikit dari ahli tafsir dan hukum yang mengatakan bahwa Nabi Idris adalah orang yang pertama kali berbicara mengenai tafsir dan hukum. Mereka memberikan gelar kepadanya dengan sebutan Harmasul Haramisah, singa dari segala singa. Selain itu mereka juga mendustakan Nabi Idris dalam banyak hal, sebagaimana mereka telah mendustakan para nabi, ulama, dan walinya. Firman Allah Ta'ala, wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Surat Maryam 19, yaitu surat 19 ayat 57. Yang demikian itu sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab As-Sahihain, yaitu takhrijnya telah disebutkan pada halaman 66. Mengenai hadis Isra Mi'raj, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melewati Nabi Idris yang ketika itu dia sedang berada di langit tingkat keempat. Mengenai firman Allah Ta'ala, wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Maryam surat 19 ayat 57. Dari Mujahid dia mengatakan Nabi Idris diangkat dalam keadaan masih hidup, sebagaimana halnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Jami'ul Bayan, buku 16 halaman 72 dengan sanad sahih. Jika ini maksud Nabi Idris masih tetap hidup sampai sekarang, maka dalam hal ini masih terdapat beberapa pandangan. Hadis yang disepakati kesahihannya menyebutkan yang lebih sahih adalah bahwa dia berada di langit tingkat keempat. Yang terakhir ini adalah pendapat Mujahid. Ya, hadis riwayat Ats-Tsauri dalam kitab tafsirnya nomor 575. Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf 11.550, 11.903, dan At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan 1673 dengan sanad yang sahih. Jika yang dimaksud Nabi Idris masih tetap hidup sampai sekarang, maka dalam hal ini masih terdapat beberapa pandangan. Hasil yang disepakati kesahihannya menyebutkan yang lebih sahih adalah bahwa dia berada di langit tingkat keempat. Yang terakhir ini adalah pendapat Mujahid dan beberapa ulama lainnya. Al-Bukhari, yaitu Al-Bukhari buku 6 halaman 303, Fathul Bari. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, adapun ungkapan Ibnu Mas'ud maka disambungkan oleh Abdul bin Hamid dan Ibnu Abi Hatim dengan sanad hasan. Dia mengatakan Ilyas adalah Idris dan Yakub adalah Israel. Sedangkan ungkapan Ibnu Abbas maka disampaikan Juwaibir dalam tafsirnya dari Ad-Dahaq dan sanadnya adalah dhaif. Al-Bukhari menyebutkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas bahwa Nabi Ilyas adalah Nabi Idris itu sendiri. Mereka memperkuat pendapat tersebut dengan apa yang terdapat dalam hadis Az-Zuhri dari Anas bin Malik mengenai Isra. Disebutkan bahwa saat Rasulullah SAW berjalan melewatinya, Nabi Idris alaihissalam mengucapkan kepada beliau, selamat datang saudara yang saleh dan Nabi yang saleh. Dan Idris tidak mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Adam dan Ibrahim, selamat datang Nabi yang saleh dan Nabi yang saleh. Mereka mengatakan seandainya beliau masih satu garis nasab dengan Nabi Idris, niscaya akan mengatakan persis seperti yang dikatakan oleh Nabi Adam dan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Hal itu tidaklah bisa dijadikan dalil karena bisa jadi si perawi tidak menghafalnya dengan baik, atau bisa jadi hal itu disampaikan dengan penuh kerendahan dan tawadhu sehingga dia tak ingin menduduki posisi bapa. Bagaimana Nabi Adam AS yang telah diberi predikat sebagai bapa umat manusia, dan Nabi Ibrahim SAW merupakan kekasih Rabb yang maha penyayang sekaligus ulul azmi yang paling agung setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk Nabi yang ketiga, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Terdiri dari banyak topik kisah Nabi Nuh di dalam Al-Quran Al-Karim, kisah Nabi Nuh dan pujian untuknya, penyimpangan anak keturunan Adam dan penyembahan berhala yang mereka lakukan. Nabi Nuh, Rasul yang pertama kali diutus ke bumi. Keputusasaan Nabi Nuh dari mengajak kaumnya untuk beriman. Nabi Nuh membuat perahu, Nabi Nuh dan angin topan. Bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari adanya angin topan. Sekilas tentang Nabi Nuh, wasiat Nabi Nuh kepada anaknya. Sekilas tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nama dan nasabnya Nuh bin Lamak Mutawaslah bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Kainan bin Anush bin Said bin Adam. Periode sejarah diperkirakan tahun 3993 sebelum Masehi sampai 3043 sebelum Masehi. Tahun diutus diperkirakan tahun 3650 sebelum Masehi. Sebutan kaumnya kaum Nuh. Tempat diutus selatan Irak. Dalam Al-Quran namanya disebut sebanyak 43 kali. Keturunan 4 putra. Peninggalan dan bukti kenabian. Nuh merupakan Rasul pertama di muka bumi seperti yang disebutkan dalam hadis sahih. Nuh mengajak kaumnya beribadah pada Allah Azza wa Jalla, tapi mereka mendustakannya dalam melaksanakan dakwahnya. Nabi Nuh merasa kesulitan dan kepayahan. Kemudian Allah mengutusnya membuat perahu besar agar dia dan kaumnya yang beriman selamat dari banjir yang sangat dahsyat yang akan Allah Azza wa Jalla kirimkan kepada orang-orang kafir. Tempat wafat Mekah Al-Mukarramah. Nabi Nuh alaihissalam, sungguhnya Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Nabi Nuh lahir sepeninggal Nabi Adam, jaraknya 10 abad. Ya, 10 abad. Dari Abu Umamah bahwasanya ada seorang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Nabi Adam itu seorang nabi?" "Ya," jawab beliau. "Berapa lamakah jarak antara Adam dengan Nuh?" Tanyanya lebih lanjut. Beliau menjawab 10 abad. 10 abad artinya 1000 tahun. Hadis sahih, hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 6190, At-Tabari dalam Al-Jami'ul Kabir nomor 7545 dan Kitab Al-Awsat nomor 405, Al-Hakim buku 2 garis miring 662, Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq 7 445 446. Disahihkan oleh Al-Hakim, Az-Zahabi, Al-Haythami dan guru kami Al-Albani. Penulis yaitu Ibnu Katsir mengatakan, hadis tersebut sahih dengan syarat Muslim, hanya saja dia Muslim tidak meriwayatkannya. Dari Ibnu Abbas dia mengatakan, jika jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 abad, semua orang yang hidup pada masa itu memeluk Islam. Hadis riwayat Ibnu Jarir dalam kitab Jami'ul Bayan 2 garis miring 194 dan Hakim 2 garis miring 546 dengan sanad sesuai dengan syarat Al-Bukhari, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi serta Syekh Al-Albani. Jika yang dimaksud dengan 1 abad itu 100 tahun, berarti jarak antara keduanya adalah 1000 tahun. Tapi tak menutup kemungkinan jarak antara keduanya lebih dari itu, berdasarkan pada batasan masa Islam dalam kehidupan mereka yang diberikan oleh Ibnu Abbas, yaitu di antara keduanya terdapat abad lain yang mereka tak memeluk Islam. Namun demikian, hadis Abu Umamah menunjukkan masa antara keduanya hanya 10 abad. Ibnu Abbas menambahkan bahwa mereka semua dalam keadaan memeluk Islam.
Berdasarkan dari Ibnu Abbas itu, maka tertolaklah pendapat para ahli sejarah dari kalangan ahlul kitab yang menyebutkan bahwa Qabil dan anak-anaknya menyembah api. Wallahu a'lam. Adapun jika yang dimaksud dengan abad itu adalah satu generasi manusia sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh, dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Suratul Isra surat 17 ayat 17. Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian setelah mereka kami ciptakan umat yang lain, yaitu kaum Ad. Al-Mu'minun 23:31. Wa 'ada wa thamuda wa ashabar rassi wa qurunan baina dzalika katsira. Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Thamud dan penduduk Ras, serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Wa kama halakna qablahum min qarnin hum ahsanu athatha wa ri'ya. Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Surat Maryam surat 19 ayat 74. Dan sebagaimana yang terdapat dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut, khairul quruni qarni, sebaik-baik abad adalah abadku. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2651 dan 2652. Dan Muslim 2533, 2535 dari hadis Ibnu Mas'ud dan Imran bin Husain. Hadis ini memiliki beberapa syahid, yaitu penguat dari sejumlah sahabat, karena itu dalam kitab Al-Isabah 1/12 Al-Hafiz Ibnu Hajar menilainya sebagai hadis mutawatir. Saya telah mentakhrijnya dalam buku saya yang berjudul Wasairuz Zawish Syarab Bisarhi Marwiyat Manhajis Salaf, halaman 9-16. Dalam buku tersebut saya jelaskan bahwa kalimat khairul qurun tidak sahih. Maka sebelum Nabi Nuh terdapat beberapa generasi yang hidup dalam waktu yang cukup lama. Berdasarkan hal tersebut, maka jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu ribuan tahun. Wallahu a'lam. Secara umum dapat dikatakan Nabi Nuh alaihissalam diutus Allah ketika manusia menyembah berhala dan tagut, serta tenggelam di dalam kesesatan dan kafiran. Lalu Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi umat manusia. Dialah Rasul pertama yang diutus Allah ke muka bumi, sebagaimana yang dikatakan manusia kelak pada hari kiamat. Insyaallah takhrij di sini akan diberikan pada pembahasan berikutnya. Satu, kisah Nabi Nuh di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Ta'ala telah menceritakan kisah Nabi Nuh dan kaumnya serta azab berupa angin setopan yang diturunkannya kepada mereka yang kafir. Juga kisah selamatnya Nabi Nuh alaihissalam beserta orang-orang yang berada di dalam perahu bersamanya. Dia menceritakan hal tersebut di beberapa tempat dalam kitabnya. Di antara surah yang mengangkat kisah ini adalah surat Al-A'raf, Yunus, Hud, Al-Anbiya, Al-Mu'minun, Asy-Syu'ara, Al-Ankabut, As-Safat, dan Al-Qamar. Dalam surat Al-A'raf, Allah Ta'ala berfirman, Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Qala al-malu min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Qala ya qaumi laysa bi dhalalatu walakinni rasulun min rabbil alamin. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada ilah sembahan bagimu selain Dia. Sungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, kiamat. Pemuka-pemuka kaumnya berkata, sungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Dia Nuh menjawab, wahai kaumku, aku tidak sesat, tapi aku ini seorang Rasul dari Rabb seluruh alam. Quran Suratul A'raf surat 7 ayat 5, 9 dan 61. Demikian insyaallah kajian kita di kajian yang nomor ke-10 ini, akhir dari kisah Nabi Adam, lalu masuk Nabi Idris, dan Nabi Idris selesai karena beberapa halaman saja, lalu masuk Nabi Nuh alaihissalam sampai beberapa halaman. Jadi di kajian yang ke-10 ini
Nabi Adam, Nabi Idris, dan Nabi Nuh di permulaan halaman-halaman lembaran-lembaran. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.